Kenapa sih orang beranggapan kalau masalah ini nih settingan? Apa kabar sama artis lainnya? Kenapa cuma papa aku doang yang dibilang settingan? It's not fair. Dan kalian beranggapan bahwa papa itu patungan sama artis-artis lainnya. Come on, please use your brains. Dan sekarang masih kalian mau komentar bahwa Tante Denis itu settingan sama Om Sule, Tante Denis itu settingan sama Om Deddy Corbuzier, settingan sama Om Atta. Jangan asal-asalan ngomong sebelum mencari faktanya, mencari kebenaran. Halo semuanya, balik lagi di Tepaku Cinta. Kali ini aku bukan ngomong bahas, tapi bahas, cuman lebih tepatnya meluruskan bahasnya. Kita coba menganalisa. The big note adalah settingan. Kenapa sih orang beranggapan kalau masalah ini nih settingan? Papaku antara Tante Denis, settingan. Apa kabar sama artis lainnya? Kenapa cuma papa aku doang yang dibilang settingan? It's not fair. Banyak yang bilang, kan karena papa kamu Uya Kuya itu adalah king settingan. Sudah dijelasin settingan itu apa, udah dikasih tahu itu apa. Kenapa kalian masih aja bertanya-tanya? Kenapa kalian masih beranggapan? Yang sebenarnya faktanya itu pun udah dijawab sama papa. So what for? Dan kalian beranggapan bahwa papa itu patungan sama artis-artis lainnya. Come on, please use your brains. Kalau mau patungan ya pasti bikin bisnis yang bagus gitu ya. Apa yang bikin drama gitu loh. Kalau drama ya di TV aja toh, ya kan? Coba kalian cari deh soal papa aku. Papa pernah gak sih istilahnya ribut sama artis lain? Gak pernah. Ini baru pertama kali papa aku ngeladenin, karena itu udah nyenggol anaknya. Aku bakal kasih example atau contoh. Jadi dulu itu Om Deddy Corbuzier tuh suka banget senggol-senggol papa. Om Deddy tuh suka bilang bahwa apa ya, istilahnya bilang ke papa tuh kayak papa tuh alay, norak. Cuman kan ya beda, setiap orang kan beda-beda ya. Cuman aku udah maafin kok Om Deddy Corbuzier, ini cuman take an example aja, contoh aja Om. Terus sampai situ aku diundang ke acara TV-nya Om Deddy. Dan aku bilang ke Om Deddy bahwa aku tuh gak suka sama Om Deddy, aku tuh sebel sama Om Deddy. Kenapa sih malah istilahnya kayak gitu banget ke papa aku? Kan yang sakit hati bukan papa doang, tapi aku juga sakit hati. Aku gak tega ngeliatnya, aku nangis. Dan saat itu Om Deddy Corbuzier langsung stop cari masalah sama papa. Dan aku tahu itu tuh cuma sebuah candaan atau roasting gitu, canda-candaan doang, gak serius-serius amat. Cuman kan ya aku kan anak perempuan, masa ngeliatin papa aku digituin. Cuman aku udah maafin juga ke Om Deddy. Dan itu udah lama. Pokoknya ini adalah contohnya aja ya istilahnya. Dan sekarang ya udah terjadilah keributan ini dan udah nenggol anak aku dan Nino. Nah yang sekarang ini papa yang marah ke Tante Denis karena udah keterlaluan. Dan semenjak keributan antara papa dan juga Tante Denis, disitulah Tante Denis banyak diundang TV, diundang podcast, diundang YouTube. Dan salah satunya adalah diundang sama Om Deddy Corbuzier untuk podcast gitu ya. Dan pas itu tuh malah ribut dikarenakan judulnya Om Deddy Corbuzier. Teruntuk Om Deddy, artis senior yang sangat amat tidak saya hormati, setelah saya baca caption di YouTube Anda, murahan Anda, hei jaga mulutmu ya. Jangan lu kira lu berasa kaya, lu berasa ganteng, berasa kekar, terus segitu bisa ngata-ngatain cewek kayak gitu.
Jangan banyak gaya lu, sini gue beli podcast lu. Jaga tuh mulut, ganti tuh caption. Dan bukan Om Deddy Corbuzier aja, tapi Pak Atta juga sama. Ini guys, ini konspirasi Atta Aurel dengan Uya Kuya, dengan Deddy Corbuzier dan host Ambiar guys. Setelah gue tonton lagi ya di podcast ini, gue tuh sangat amat dijebak guys, dan gue sangat amat disudutkan. Gue tuh pas di sana jujur aja, gue gak berasa diserang karena gue diajak ngobrol dengan santai. Tapi pas gue nonton ulang ya guys ya, ternyata mereka semua tuh pertanyaannya sama dan untuk menjebak gue dan menyudutkan gue biar nama gue turun guys. Jadi semua para artis-artis besar ini mereka tuh sebelumnya tuh berkonspirasi, mereka tuh ketemuan, mereka tuh meeting untuk menjatuhkan gue bersama-sama guys. Karena ini saking tenarnya gue, mereka tuh ini guys, takut kalah saing. Mereka tuh udah khawatir sama gue, takut kalah saing, takut nama mereka terlalu turun dengan adanya gue. Makanya mereka semua tuh rame-rame untuk kroyok gue, manggilin gue kemana-mana, terus dijatuhin nama gue guys gitu loh. Ini teh Tante Denis kenapa gitu loh, kenapa ya bisa kayak gini gitu loh masalahnya. Maksudnya kalau nggak suka sama judulnya ya bisa diomongin gitu ya sama manajernya atau sama Om Deddy Corbuzier aja langsung, atau sama Kak Atta langsung gitu diomongin baik-baik. Malah nyenggol-nyenggol malah gitu kan baik tante. Dari sini kalian udah bisa menganalisa kan bahwa siapa yang mencari masalah dan juga siapa yang pansos. Aku nggak perlu jawab, kalian yang jawab. Selanjutnya itu adalah akhirnya papa aku dan Tante Denis diundang ke salah satu televisi. Dan di situ ditemukan dengan tujuan adalah selesaikan masalah, udah cukup. Diselesaikan baik-baik, diobrolkan baik-baik. Tapi ternyata Tante Denis malah walk out. Buat program kita sih enggak ya? Ada butuh. Asli boleh sholat berantem. Kalau lu nggak mau cewek lawan cewek. Gimana mau selesai masalah kalau misalkan tetap pergi dari masalah? Mau gimana selesai masalah tapi masih menjauh masalah? Dan Tante Denis berkoar-koar di TikTok menyatakan bahwa salah satu acara televisi dan merasa MC ini nih menyudutkan Tante Denis. Dan dari situlah mulai permasalahan Tante Denis dengan Tante Dewi Persik. Suka terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau, gue review semua host Ambiar. Nih, pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral. Lu selalu menjerumuskan gue. Tuh, lu mau keroyok gue, ayo aja. Gue hadapi semua. Lu mau apa ya sekarang, ha? Itu kalian bisa lihat sendiri kan, Tante Dewi Persik tuh udah emosi banget ngeliat kelakuan Tante Denis. Dan kalian rangkum aja sendiri dari aku sebut-sebut tadi artis-artis itu. Apa kalian masih berpendapat kalau itu semua settingan? Tapi untuk saat ini aku gak mau ngebahas persoalan Tante DP dan Tante Denis, masalah mereka dengan detail. Dan selanjutnya papa aku diundang sama Om Sule untuk melakukan podcastnya. Karena emang maksudnya keluarga aku sama keluarga Om Sule itu udah keluarga, ya datanglah ke podcastnya Om Sule. Lagi pula Tante Denis juga diundang-undang podcast, ya datang-datang aja toh, kan gak masalah. Tante Denis malah mengira karena papa diundang di podcastnya Om Sule, dikira mau bawa-bawa temen, mau bawa-bawa sesama artis, mau ngeroyok dia. Teruntuk pelawak yang sudah tidak lucu lagi, dengan ini saya menyatakan tolong Anda jangan ikut-ikutan. Jangan mentang-mentang Anda itu saudaraan sama bininya si Uya, si Astrid. Jadi lu bisa mojokin gue kayak gitu, ngomongin gue seenaknya, terus dia gitu mojok-mojokin gue, ngomong-ngomongin gue, terus dia gitu gue dijadiin ajang buat cari duit buat lu orang ngomong thank you sama gue enggak, malah ngata-ngatain gue. Udah jangan ikut campur. Please lah, ada namanya Google mencari arti kroyok itu apa. Masa dikit-dikit bilang itu kroyok.
babe, no, enggak. Dan kalian harus inget ya, Papa pergi ke rumahnya Tante Dennis itu tuh sendirian kok. Dan please lah, nggak usah ngeliat dari satu sisi kayak, oh iya bener ya dikeroyok. Enggak. How many time I have to say no? How many time I have to say enggak sih? Enggak ya itu enggak. Faktanya kalau nggak dikeroyok ya enggak. Faktanya mana? Dan kalau emang kalian cari, maksudnya tahu dia bermasalah sama artis-artis lain, ya karena siapa duluan, siapa yang nyenggol duluan, siapa, aku tanya siapa. Dan sekarang masih kalian mau komentar bahwa Tante Dennis itu settingan sama Om Sule, Tante Dennis itu settingan sama Om Deddy Corbuzier, settingan sama Om Atta. Dan berikutnya itu adalah Tante Nikita Mirzani. Kalau kalian mau lihat ini buktinya. Ting. Nikita Mirzani, gua kira lu beda, ternyata lu sama aja. Gua kira lu membela, ternyata gua kira lu teman. Ternyata tidak ada teman guys di dunia ini guys. Lu sama aja guys. Gua menghargai lu tadinya, sekarang sudah tidak guys. Dan gua menyatakan tidak takut sama lu guys. Lu juga sebelum ngomong gua pembohong, yang gua bukan itu. Lu cek dulu dong konten anaknya, TikTok anaknya, YouTube anaknya, baru ngomong guys gitu loh. Jangan lu ngomong senak jidat kayak gitu. Habah. Gue nggak mau banyak ngomong soal masalah sama maksudnya masalah Tante Dennis sama Tante Nikita Mirzani, nggak mau secara detail. Cuman intinya itu adalah ya, kalian bisa lihat kan, kalian mau bilang kalau Tante Dennis sama Tante Nikita Mirzani settingan, kalian jangan asal-asalan ngomong sebelum mencari faktanya, mencari kebenaran. Jadi intinya itu, kalian kalau mau ngetik, mau berbicara, pikir dulu lagi ya. Kalau bisa yang positif, jangan yang negatif mulu. Hidup kok gini malah diributin ya kak. Di happy-happyin aja, bahas senang. Hidup kan cuma sekali. Dan kalian yang masih beranggapan Papa itu settingan sama Tante Dennis, berarti semua artis yang tadi aku sebutin yang ribut itu berarti settingan juga dong, ya toh. Dan kalian kalau mau ketik, please cari dulu faktanya dan kebenarannya. Jadi jangan asal ngomong-ngomong aja, jangan asal ketik-ketik, kan? Karena nggak baik. Kayak itu artinya kalian membawa istilahnya membawa kebohongan gitu, hoax atau hoax. Jadi stop, please. Apa yang kalian bilang, kue itu settingan, stop. Ya, karena kalian gak tahu, mungkin kalian ngatain bapak saya, tapi yang kena saya. Kan, kalian kan tahu, maksudnya aku anaknya kesayangannya, dan aku juga gak tega dan gak mau ngeliat papa aku malah di komentar sakit kayak gitu. Mungkin kalian pikir, oh Yokoya doang, tapi kan yang kena juga aku yang baca juga, aku juga yang kena. Jadi stop ya, lebih baik kita mencari positive vibes, positif semua yang baik-baik. Walaupun ada masalah gini, kita cari kebaikan aja ya. So, don't forget to like, subscribe, and comment, and bye-bye.